Pada bulan November 837, seorang bayi bernama Abu Ja'far Muhammad lahir di tengah keluarga kekhalifahan Abbasiyah. Ayahnya Ja'far yang kelak dikenal sebagai Al-Mutawakkil baru berusia 14 tahun ketika Muhammad lahir. Ibunya adalah seorang budak Yunani bernama Hubsiyah. Sebagai putra sulung, Muhammad kelak diberi gelar Al-Muntashir Billah yang berarti dia yang menang dengan pertolongan Tuhan. Pada tahun 849, Al-Mutawakkil mulai menyusun rencana suksesi bagi anak-anaknya. Al-Muntashir diangkat sebagai ahli waris pertama dan diberi kekuasaan atas Mesir, Jazirah, serta sumber pendapatan di ibu kota Samarra. Adik-adiknya, Al-Mu'taz dan Al-Mu'ayyad, masing-masing mendapatkan wilayah di Khorasan dan Suriah. Tahun berikutnya, Al-Muntashir memimpin ibadah haji, menandakan kedudukannya sebagai calon penerus takhta. Namun, perubahan sikap ayahnya membuatnya mulai merasa terancam. Seiring waktu, Al-Mutawakkil lebih condong mendukung putranya yang lain, Al-Mu'taz, atas dorongan Al-Fath bin Khakan dan Wazir Ubaidillah bin Yahya. Persaingan di dalam istana pun semakin memanas. Al-Mu'taz didukung oleh kalangan elit Abbasiyah yang tradisional, sementara Al-Muntashir memperoleh sokongan dari pasukan pengawal Turki dan Magharibi. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Mutawakkil mulai mengancam para pemimpin militer Turki, termasuk Jenderal Wasif, dengan penyitaan harta benda mereka. Pada malam tanggal 10 Desember 861, kelompok perwira Turki yang merasa terpojok merencanakan kudeta. Mereka menyerbu kamar makan Al-Mutawakkil yang saat itu sedang bersantap malam bersama Al-Fath bin Khakan. Dalam kekacauan itu, Al-Fath tidak selamat saat mencoba melindungi sang khalifah, tetapi ia sendiri akhirnya kehilangan nyawanya di tangan para pemberontak. Keesokan harinya, Al-Muntashir naik takhta dengan dukungan penuh dari faksi militer Turki. Awalnya ia mengklaim bahwa ayahnya wafat karena tersedak minuman, tetapi tak lama kemudian, kebenaran tentang peristiwa tersebut tersebar. Sebagai khalifah, Al-Muntashir segera mengamankan posisinya dengan menyingkirkan saudara-saudaranya dari garis suksesi. Para pemimpin Turki yang khawatir akan pembalasan dari keluarga khalifah sebelumnya menekan Al-Muntashir untuk memastikan bahwa Al-Mu'ayyad tidak akan pernah memiliki kesempatan naik takhta. Dengan tekanan ini, kedua saudara tersebut akhirnya menandatangani pernyataan turun takhta pada bulan April 862. Setelah mengonsolidasikan kekuasaannya, Al-Muntashir mulai menerapkan kebijakan yang bertentangan dengan pendirian ayahnya. Ia menunjukkan sikap yang lebih ramah terhadap Bani Ali, kelompok yang sebelumnya ditekan oleh Al-Mutawakkil, serta mencabut larangan ziarah ke makam Hasan dan Husain di Karbala. Perubahan ini membuatnya lebih disukai oleh kalangan pengikut Ali. Di bidang militer, Al-Muntashir mengirim Jenderal Wasif untuk memimpin ekspedisi ke perbatasan Bizantium. Keputusan ini sebenarnya didorong oleh Wazir bin Al-Khasib yang berselisih dengan Wasif dan ingin mengirimnya jauh dari pusat kekuasaan di Samarra. Pasukan Abbasiyah pun bergerak ke wilayah perbatasan dan mendirikan kamp mereka di daerah Tarsus. Di sana, mereka menyerang sebuah benteng Bizantium bernama Faruriyah dan berhasil merebutnya. Namun sebelum ekspedisi ini dapat berkembang lebih jauh, Al-Muntashir meninggal secara tiba-tiba pada awal Juni 862. Penyebab kepergiannya masih menjadi misteri. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia meninggal karena sakit, sementara yang lain berspekulasi bahwa ia telah diracun melalui pisau medis yang digunakan untuk mengobatinya. Terlepas dari penyebabnya, kepergiannya di usia yang masih muda, yaitu 24 tahun, membuat kepemimpinannya hanya berlangsung sekitar 6 bulan. Ia menjadi khalifah Abbasiyah pertama yang makamnya diketahui dengan pasti, berkat ibunya yang memastikan tempat peristirahatan putranya diumumkan secara publik. Makamnya berada di dekat Samarra, berdekatan dengan kakeknya Al-Mutashim dan saudaranya Al-Mu'taz. Kepergiannya menimbulkan kekosongan kekuasaan. Tanpa ada putra yang ditunjuk sebagai penerus, para perwira Turki berkumpul untuk memutuskan siapa yang akan menjadi khalifah berikutnya. Mereka akhirnya memilih Ahmad bin Muhammad yang naik takhta dengan gelar Al-Musta'in. Dengan demikian, berakhirlah babak singkat pemerintahan Al-Muntashir yang penuh intrik, kebijakan reformis, dan perubahan dinamika dalam kekhalifahan Abbasiyah.